Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisa keamanan website BPS atau Badan Pusat Statistik. Kelompok kami beranggotakan Aprilia Nursafitri dan Ida Yulita. Deskripsi dari BPS. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat melalui sensus atau survei. Pada tahun 2019, mulai dikembangkan sistem sensus penduduk yang berbasis situs web. Meskipun telah menggandeng para pakar yang ahli di bidang cyber, penduduk Indonesia khawatir akan terjadinya kebocoran data pada website BPS. Testing website BPS. Nah, ini adalah halaman website bps.go.id. Untuk testing pertama menggunakan Sucuri. Sucuri sendiri digunakan untuk melakukan scanning security vulnerabilities dan malware pada website atau aplikasi. Sucuri mampu melakukan scanning berbagai jenis malware dan website blacklisting. Selain itu, apabila hasil scan mendeteksi adanya malware pada website atau aplikasi, Sucuri akan menginformasikan jenis malware yang menginfeksi website tersebut. Ini adalah hasil screenshot testing bps.go.id. Hasil scanningnya di sini terlihat website bps.go.id. Masalah situsnya tidak ditemukan. Situs juga tidak masuk ke dalam blacklist atau daftar hitam dan resiko keamanan rendah. Pada website malware and security, di situ dijelaskan bahwa tidak ada malware yang terdeteksi oleh pemindai, tidak ada spam yang diinjeksi yang terdeteksi, tidak adanya debug, dan masalah situs terdeteksi dengan resiko sedang. Kemudian pada website blacklist status, domain bersih oleh penjelajahan Google, McAfee, Sucuri Labs, ESET, Yandex, dan Opera. Kemudian pada pemantauan situs website tidak terdeteksi. Website firewall juga tidak terdeteksi. Ini protectionnya, perlindungannya, tidak ada firewall aplikasi website yang terdeteksi. Disarankan menginstal WAF berbasis cloud untuk mencegah peretasan situs web dan serangan DDoS. Untuk keamanannya, arahan konten, keamanan, kebijakan tidak ada. Disarankan menambah arahan CSP. Kemudian testing kedua menggunakan Kutera. Kutera sendiri merupakan proses scanning malware yang bisa dipantau progresnya sampai mana pada jendela pop-up yang muncul. Setelah proses scanning selesai, bisa dilihat hasilnya. Apabila proses pindai malware selesai, langsung dengan tulisan clean bila bersih. Bila ingin mengetahui detail laporan hasil pemindaian malware, klik detail report, maka hasil scan akan terlihat pada tab Site Scan Report. Di sini bisa dilihat alamat website dan port yang digunakan. Ini hasil scan website bps.go.id menggunakan Kutera. Dapat dilihat hasil scan ini website bps.go.id menunjukkan status clean atau bersih, yang berarti
tidak adanya malware yang terdeteksi. Jika dibuka pada detail report, akan menunjukkan status blacklist domain yang digunakan bersih. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian potensi ancaman. Website BPS sendiri tidak terlepas dari potensi ancaman yang kemungkinan menyerang, seperti yang dikutip pada laman CNN Indonesia berikut ini. Pakar keamanan cyber dari CISSRIC Dr. Pratama Persada menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik BPS wajib menjaga keamanan data sensus penduduk 2020, mengingat ada potensi terjadi kebocoran data seperti di Ekuador, Amerika bagian selatan yang tercatat 20 juta data terekspos. Bocornya data seluruh penduduk satu negara ini diketahui pada bulan September 2019. Beliau menegaskan bahwa kemungkinan kebocoran data tetap ada, walaupun undang-undang menjaminnya. Bahkan, ancaman data yang bocor sangat banyak, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, surat elektronik atau email, nomor rumah, status pernikahan, hingga data terkait dengan pekerjaan dan pendidikan. Data sensitif yang bocor nantinya bisa memvalidasi serangan penipuan phishing dan model kejahatan cyber lainnya. Selain terdapat potensi kebocoran data dan serangan penipuan phishing, BPS juga sempat menemukan adanya situs palsu yang mengatasnamakan BPS, seperti yang dikutip pada artikel Wow Keren berikut ini. Badan Pusat Statistik tengah memulai sensus penduduk secara online pada 15 Februari lalu. Namun, di tengah berlangsungnya sensus penduduk, beredar informasi yang menyebut adanya kemunculan situs palsu. Situs palsu tersebut mengatasnamakan sensus.bps.go.id. Informasi kemunculan situs palsu ini pun juga telah dibenarkan oleh Kepala Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono. Beliau mengatakan bahwa tak lama setelah pihaknya menerima laporan terkait situs palsu tersebut, BPS langsung berkoordinasi dengan Google. Beliau juga menggiatkan masyarakat bahwa BPS tidak pernah meminta informasi mengenai nama ibu kandung. Pertanyaan terkait nama ibu kandung tidak ada dalam sensus penduduk, sehingga jika ada situs sensus penduduk yang meminta pengguna menjawab pertanyaan tersebut, maka bisa dipastikan situs ini palsu. Seperti pada website pada umumnya, website BPS pun juga memiliki kelemahan. Pada website BPS, termasuk salah satunya aplikasi sensus, ditemukan beberapa kelemahan atau bug yang mengganggu sistem keamanan website ini, yaitu CAPTCHA yang tidak terbaca, spesial karakter yang tidak terbaca, dan nomor berawalan digit 9 yang tidak terbaca sempurna. Salah satu potensi kerentanan di awal adalah password yang lemah dan ada kemungkinan untuk brute force di halaman password. Selanjutnya, ada beberapa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko-risiko pada website BPS, yaitu terkait dengan adanya kemungkinan untuk orang bisa masuk sampai bisa memanipulasi data, serta dikhawatirkan ada bot bisa entah phishing atau yang lain
masuk bertubi-tubi dan tidak bisa dicegah. Dengan adanya CAPTCHA, serangan masuk bertubi-tubi seperti itu terproteksi. Dipastikan bahwa hanya orang yang masuk, bukan bot. Namun apabila terdapat bug di bagian CAPTCHA, yaitu tidak adanya CAPTCHA di halaman password, membuat brute force menjadi mungkin untuk dilakukan, dan lemahnya password memungkinkan untuk password dapat diketahui dengan lebih mudah. Selain bug CAPTCHA tersebut, kemungkinan serangan DDoS juga dikhawatirkan menyerang website BBS apabila tidak memperkuat anti-DDoS yang mengakibatkan kemungkinan terserangnya server BBS, sehingga bisa jadi terjadinya kebocoran data. Yang terakhir, ada solusi dan saran dari kami, yaitu untuk permasalahan CAPTCHA, solusinya dengan menerapkan kombinasi huruf dan nomor serta menambahkan CAPTCHA di halaman password. Sedangkan untuk mengantisipasi serangan DDoS, solusinya BBS perlu menerapkan langkah-langkah yaitu memblokir international traffic, meletakkan anti-DDoS, dan menggunakan DRC atau Disaster Recovery Center yang berfungsi sebagai server cadangan. Kemudian, saran dari kami yaitu sebaiknya BBS lebih memperhatikan detail keamanan yang bisa menimbulkan resiko yang lebih besar. Misalnya, memperbaiki penggunaan CAPTCHA yang sempat menjadi bug di website BBS, serta melakukan uji keamanan secara rutin. Selain itu, diperlukan pula sistem keamanan berlapis yang dipasang pada situs website sensus penduduk online sehingga disarankan kepada responden untuk menggunakan peramban atau web browser umum versi terbaru. Selain itu, pemblokiran akses jaringan dari luar negeri juga perlu diperkuat untuk menanggulangi upaya-upaya dari pihak luar yang berupaya mengganggu keamanan website BBS itu sendiri. Ya, mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai analisa keamanan website BBS. Ternyata terdapat beberapa celah-celah di keamanan website itu sendiri. Dan mungkin semoga penjelasan dari kami bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.